Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama saya mengucapkan syukur dan berbahagia karena Anda semua memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang sebenarnya ini adalah saya dapat tulisan tadi bernostalgia itu benar. Setelah sekian lama mungkin kita jarang ketemu, alhamdulillah pada momen ini ketemu lewat Instagram seperti ini. Bisa jelas suara saya? Iya, Ustaz, jelas. Jelas ya? Iya. Tema kita apa? Bulan Ramadan, bulan. Baik, bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ini sudah berada di bagian akhir dari Ramadan kita. Karena ada ampunannya, maka berarti ini ada terkait dengan dosa. Barangkali yang akan saya sampaikan ke Anda semua adalah bahan-bahan yang selama ini kita baca di kitab Tanwir. Mohon maaf dulu, Wali, ambilkan stand HP itu. Mungkin suaranya terganggu, maaf. Jadi saya mau cerita dulu dari awal, karena ini bicara ampun. Saya waktu di Kairo dulu, waktu itu yang menjadi duta besar Indonesia adalah Pak Quraisy Shihab. Kebetulan waktu itu adalah bulan Ramadan dan mengadakan acara seperti ini juga, tapi tatap langsung dengan Pak Quraisy. Pembahasan waktu itu juga masalah tobat. Kita sekalian, Pak Quraisy menjelaskan begini. Awal manusia diciptakan, ketika Nabi Adam diciptakan itu, ditempatkanlah Nabi Adam dan Hawa di surga. Kemudian Nabi Adam diberikan kebebasan untuk menikmati surga, hanya satu yang dilarang, yaitu berkuldi, kan seperti itu ceritanya. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Kami berkata kepada Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, tinggal bersama istrimu. Wa kula minha, makan apa yang ada di dalam. Wa la taqraba hadhihi syajarah. Hanya satu, jangan kau dekati pohon ini. Nah, kata Pak Quraisy sebagai ahli tafsir, ketika memerintah itu Allah pakai kata-kata hadhihi. Wala taqraba hadhihi syajarah. Sebagaimana yang kita pelajari di kelas bahwa kata hadhihi itu adalah al-isyarah lil qarib, kata tunjuk untuk yang dekat. Artinya baku dekat antara Allah, bukan dekat fisik ya. Baku dekat Allah dengan, berdekatan Allah dengan Adam dan Hawa. Nah, Pak Quraisy mengatakan, kenapa dekat?
Karena Nabi Adam waktu itu belum ada dosanya. Nah, ini. Jadi orang yang kurang dosanya dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah. Buktinya ketika awal Nabi Adam diciptakan, kata isyarah yang ditunjuk, wala taqraba hadhihi as-sajarah. Jangan makan pohon ini. Jadi pakai kata ini. Digodalah oleh iblis, mendatangi istrinya dan mendatangi keduanya. Akhirnya keduanya terpengaruh. Kemudian keduanya memakan buah khuldi. Propagandanya iblis bilang begini, Adam, kamu tahu artinya itu khuldi. Khuldi itu artinya kekal. Kenapa kamu melarang Allah makan itu buah khuldi? Karena kalau kamu makan ini, akan kekal kok di tempat nyaman begini. Jadi Allah itu tidak mau kalau kamu kekal. Makanya kalau mau kamu kekal di sini, dan makan ini buah khuldi. Masuk di akalmu. Akhirnya buah khuldi dimakan. Setelah buah khuldi dimakan, nah ini ada dosa ini. Ada pelanggaran di sini. Makanya Nabi Adam dan Hawa diturunkan secara terpisah menurut riwayat, satu di India, satu di Saudi. Waktu itu Nabi Adam mengatakan berdua, karena memang berdua aja dulu. Dia aja sama istrinya Hawa. Kalau ada orang pacaran sekarang bilang dunia milik kita berdua, bohong-bohong itu. Kita ini yang lain mau dikemanakan kan? Nah setelah keduanya berpisah seperti itu, Allah menyapa keduanya. Ada di surah apa ya? Di surah Al-A'raf ayat 22. Allah bilang, Alam anhakuma antilkumas syajara. Alam anhakuma. Tidakkah saya sudah bilang sama kalian berdua? Antilkumas syajara. Saya sudah larang kalian antilkuma. Pakai tilka. Dalam bahasa Arab, Anda semua sudah pelajari, kalau tilka itu al-isyara lil ba'id. Kata tunjuk untuk hal yang jauh. Kenapa Pak Quraisy ini ahli tafsir ini mengatakan bahwa pakai tilka, tidak pakai lagi hadihi, karena jarak antara Adam Hawa dengan Allah itu bukan secara fisik ya, secara maknawi sudah berjauhan karena disekat oleh pelanggarannya. Nah, jadi yang menyebabkan manusia itu menjauh dari Tuhan, dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dosa panca indera, itu menyebabkan orang tambah jauh. Nah itu kalau Adam. Sekarang kalau kita. Nah kita juga, dosa itu adalah buah daripada pelanggaran hukum. Kapan orang melanggar? Pada saat Nanda barangkali belajar dengan Ustaz Mursidin di Bidayatul Mujtahid, saya merujuk ke sana karena saya waktu belajar di Aliyah, saya masih ingat sekali, di bagian-bagian awal itu, Ibnu Rus mengungkap satu hadis yang bunyinya begini. Pulpen itu diangkat pada 3 kelompok orang. Ya. 1, anin naimi hatta yastaiqin. Orang tidur sampai bangun. Orang yang tidur itu tidak kena dosa. Biasanya mahasiswa begadang, tidak ada niat untuk lambat salat subuh, tapi bangun jam 7, maka itu tidak berdosa, silakan salat qada. Asal jangan keseringan. Ya. Jadi orang tidur tidak kena hukum. Yang kedua, anis sabi hatta yahtalim. Anak-anak sampai yahtalim mimpi atau sampai balik. Kalau perempuan sampai haid. Jadi anak-anak tidak pernah dihitung dosanya. Kalau ada kebaikan dikerja, itu lari untuk orang tuanya. Yang ketiga, yang tidak dicatat,
Anil majnuni hatta yafiq, orang gila sampai sadar. Jadi orang gila yang kesana kemari itu tidak ada dosanya. Jadi kalau kita mau masuk surga gratis, tidak ada ibadah, tidak ada apa, pilihlah 3 ini. Tidur terus, jangan bangun-bangun. Jadi anak-anak terus, tapi sudah tidak bisa karena lewat nih. Masih ada pilihan 1 kalau mau, Ki. Apa itu? Jadilah orang gila, tapi siapa yang mau? Jadi kalau kita tidak tidur, kita sudah balik, kemudian kita waras, hukum syariat akan berlaku. Nah, semenjak balik itulah hukum dosa ini mulai jalan. Dosa mulai jalan. Bertambah dosanya. Jika pada saat kita masih anak-anak, kedekatan kita itu dengan Allah itu rapat. Masih ingat Nanda kalau di pengajian Tanwir dulu saya memberikan 2 contoh benda. Jadi pada saat manusia lahir, berdua berdekatan begini. Antara kita dengan Allah itu berdekatan, bukan dekatan hubungan kita dengan Tuhan. Ada anak-anak mati, langsung masuk surga. Jadi itu orang yang meninggal anaknya, sebelum balik, memang ujian besar. Tetapi dia sudah bisa dibuktikan punya 1 keluarga penghuni surga. Nanti setelah balik, laki-laki sudah mimpi basah, perempuan sudah haid. Nah, ini sudah mau dihitung. Sholatnya, ibadahnya sudah dihitung. Melanggar, jarak yang rapat begini, bergeser sedikit. Allah juga bergeser sedikit. Berdosa lagi besok, bergeser sedikit. Allah juga bergeser sedikit. Ini, apa namanya, ini dikonkretkan ini. Contoh yang dikonkretkan. Sebenarnya tidak pas begitu. Cuma contoh ini untuk memudahkan pemahaman. Berdosa terus, tambah jauh. Berdosa terus, tambah jauh. Oke, kalau besok beribadah, rapat, istighfar, rapat, istighfar, rapat. Tapi kalau dosa ditambah, nah, 1 tahun kita berdosa, dosa mata, nonton TV, nonton apa, berdosa lagi, telinga berdosa lagi, ini berdosa lagi. Siapa sih orangnya yang tidak ada dosanya? Hanya Rasulullah SAW yang tidak ada dosanya. Semua kita berdosa. Ada dosa tak dengan apa namanya masing-masing orang beda. 1 tahun kita menjauh, datanglah Ramadan. Jadi dosa itu, pelanggaran-pelanggaran ini bisa terhapus 1 dengan istighfar. Istighfar 1. Kata Rasulullah, istaghfiru rabbakum wa inni la astaghfirullah fil yawm wal lailati mi'ata marrah. Wahai umatku, beristighfarlah kalian kepada Tuhan. Saya ini, kata Nabi, dalam sehari semalam tidak pernah kurang dari 100. Mau yang panjang, mau yang pendek, mau yang sedang, ada semua disiapkan. Yang panjang itu misalnya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Rasulullah, kalau ada orang yang baca ini dengan penuh ikhlas hari ini, besok mati masuk surga. Begitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Itu yang panjang. Oke lah kalau enggak mau panjang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, yang dibaca habis maghrib pesantren dulu. Oke lah kalau itu agak panjang. Astaghfirullahaladzim. Oh, masih panjang. Potong nih. Astagfirullah. Masih panjang itu. Apanya mau dipotong? Tidak ada nih. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cuma kata Rabi Adam ya.
Rabi'ah Adawiyah ahli sufi perempuan yang terkenal dengan mahabbahnya kepada Tuhan itu mengatakan, istighfaruna yahtaju ilal istighfari. Istighfar kita ini membutuhkan istighfar. Kenapa? Main-main dengan Tuhan. Maunya istighfar itu jangan cuma banyaknya, tetapi harus turun ke hati. Kalau kita mau mendalami istighfar itu ya kita membayangkan dosa-dosa tak di masa lalu. Kemudian itu kita jadikan untuk kekhusyuan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah dibaca. Jadi dosa-dosa kita itu akan terhapus kalau kita beristighfar. Allah dalam Al-Quran mengatakan kami tengah mengazab manusia wahum yastaghfirun. Misalnya kita sudah berdosa, ya Allah menyesalkan, ya Allah tidak akan mengulangi lagi, astagfirullahaladzim. Allah tidak mengazab kita pada posisi mental seperti itu. Menyesal. Istighfar. Jadi anak-anakku, kalau ada pelanggaran, istighfar Allah akan azab. Jadi kan syaratnya. Syarat istighfar itu, tobat itu, satu, apa syaratnya? Berhenti, menyesal. Yang kedua berhenti. Yang ketiga ini yang harus ada. Ini yang dilihat oleh Rabi'ah. Yang ketiga ini yang tidak ada. Al-azam. Ala alla ya'um. Komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Ini yang sering tidak ada sehingga kata Rabi'ah Adawiyah, kalau ada orang istighfar, tidak ada azam, tidak ada komitmen untuk tidak mengulangi lagi, maka dia ini main-main dengan Tuhan. Nah itulah sehingga Rabi'ah Adawiyah mengatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Bahasa lainnya yang kita sering pakai itu adalah tobat. Masih ingat waktu di pesantren saya sering menjelaskan pada anak-anakku semua bahwa tobat itu artinya tabayatubu ay ada ya'udu. Arruju, kembali. Yang tadi kan kita begini contoh. Begini contoh tadi dosa. Allah hambanya tambah menjauh. Nah, kalau kita taubat istighfar, maka hamba ini mendekat. Allah itu lebih mendekat, lebih banyak dari kita. Dalam hadis qudsi apa bilang? Wa man taqarraba ilayya shibran. Siapa yang mendekat kata Allah ke saya sejengkal? Kan tadi ini jauh begini. Jauh begini ya. Terus istighfar. Astagfirullahaladzim sampai nangis-nangis. Kita mendekat, waman taqarraba ilayya shibran. Siapa yang mendekat ke saya satu jengkal, taqarrabtu ilaihi ba'an. Saya mendekat satu siku, satu ini. Jadi kalau kita mendekat ke Allah bergeser begini satu jengkal, Allah ke kita itu satu siku. Maaf, ini adalah perumpamaan yang dikonkretkan oleh Tuhan. Waman taqarraba ilayya ba'an, kalau hambaku mendekat ke saya kata Allah satu siku, taqarrabtu ilaihi ba'an. Saya mendekat itu Pak. Lebih kencang Allah berlari menuju kita daripada kita menuju Dia. Bisa dipaham ya? Bisa dipaham? Ya. Wa mitani masyian ataitu harwala. Siapa yang datang ke saya dengan istighfarnya, dengan tobatnya, dengan komitmennya untuk tidak mengulang lagi, maka dia jalan kaki kata Allah ke saya, ataituhu harwalah, maka saya akan berlari menuju. Istighfar terus, merapat. Kembalilah kepada kerapatan semula, dan ini cita-cita semua kita sebelum meninggal dunia. Apa di antara doa Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Tuhan di surah apa ya? Di surah Syu'ara ayat 87 sampai 89. Allah pada hari di mana la yanfa'u malu wala banun, tidak ada gunanya harta dan anak-anak, generasi keturunan tidak ada gunanya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali datang ke akhirat dengan nanti membawa hati yang bersih. Bersih dari mana? Bersih dari dosa-dosa yang begini tadi. Jadi cita-cita mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi apa, silakan saja. Tapi itu semua cita-cita jangka pendek. Cita-cita panjang kita, bagaimana nanti kita meninggal dunia rapat kembali pada saat kita
waktu masih baru lahir. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Bisa dilanjut atau waktunya habis? Waktunya habis. Masih ada 5 menit untuk. Berapa menit? Masih ada 5 menit untuk 5 menit untuk saya ya. tanya jawab. Baik, baik. Jadi taba itu ada kembali. Nah ini ada orang yang kadang berimbang kebaikannya rata, besoknya dosa lagi, jadi maju mundur begini, maju mundur. Karena rajin toh melakukan kebaikan, rajin toh melakukan dosa, akhirnya maju mundur begini, maju mundur. Kalau kita tidak kuat beribadah banyak, salat sunat malas, mengaji malas, zikir malas, ya kurangi dosa. Seperti itu konsepnya. Karena kita ujung-ujungnya nanti akan maju mundur. Jadi orang akan bisa kembali kepada kesuciannya, satu, dengan tobat. Dua, ini ada di surah apa? Hud ayat 114. Surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan kejahatan atau dosa-dosa. Jadi orang berdosa banyak, tapi setelah itu berbuat kencang berbuat baik, itu kebaikannya bisa menutupi dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, ada di hadis Ba'in An-Nawawi, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata, ikutkan perbuatan baikmu kalau kamu melakukan kejahatan, tampuha, karena kebaikanmu itu akan menghapus dosa-dosamu itu yang tadi. Artinya disuruh imbangi. Ya kalau begitu kasih jalan dua-dua. Berdosa kita, istighfar dikasih sering, dikencangin itu istighfar sah, kemudian ditambah dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Itu solusinya. Termasuk kebaikan yang dimaksud ini datang di bulan Ramadan yang mau lewat ini. As-salawatu kata Rasulullah, salat 5 waktu, wal jum'atu ila jum'ati, antara Jumat ke Jumat yang lainnya, wa Ramadan ila Ramadana, Ramadan satu ke Ramadan yang lainnya, mukaffiratun lima bainahunna, akan menghapus dosa di antara 2 waktu. Salat duhur menghapus dosa dari subuh. Salat asar menghapus dosa dari duhur ke asar. Begitu seterusnya berputar. Ada Jumat. Karena sekarang ini dianjurkan untuk ke masjid. Jumat sekarang menghapus dosa dari Jumat yang lalu. Wa Ramadhan ila Ramadan. Ramadan tahun ini menghapus dosa kekuatannya Ramadan ini dari Ramadan yang lalu, dihapus semua oleh Ramadan. Asal puasanya benar. Sudah dibahas oleh Ustaz Salah bagaimana puasa amun khatsun khatul khawat. Ya. Kalau kita tidak bisa puasa khatul khawat, ya puasa khawas sajalah. Karena puasa am itu hanya menahan makan, minum, dan tidak hubungan suami istri. Itu saja, tahan yang lainnya jalan semua. Itu puasa am. Sudah dibahas oleh Ustaz Salah saya. Jadi Anda sekalian, nah Idul Fitri nanti di hari Minggu atau hari Sabtu, Id kembali. Orang Indonesia mengartikannya seperti itu, Idul Fitri itu kembali suci. Memangnya hanya kembali. Kembali adalah, apa kembali artinya? Mendatangi tempat yang sudah dia tinggalkan. Jadi kalau itu pemahaman. Memahami Idul Fitri itu kembali ke kesucian. Kalau kembali, berarti tempat ini sudah didatangi. Karena memang sudah kita datangi, yaitu kesucian pada saat kita lahir sebelum balik. Jadi Sandi, kita hanya dikonkretkan begini, hanya diambilkan contoh pada saat kita lahir dengan Allah begini. Posisi fitrah begini kita dengan Allah, waktu dekat, meninggal masuk surga. Meninggal masuk surga. Belum lahir, kasih ibu sudah siap. Oke, nah
perjalanan waktu dengan kehidupan modern yang serba canggih ini, potensi dosa juga semakin luar biasa, menjauh. Idealnya Ramadan yang kita lakukan itu ditutup nanti 1 Syawal, Idul Fitri, kembali ke suci begini. Setelah kita kembali ke suci begini, Ramadan tidak mampu menghapus dosa dengan sesama. Disiapkanlah namanya Hari Raya Idul Fitri. Di akhirat nanti tidak akan diterima alasan mengatakan, oh maaf ya Allah, saya malu, tidak bisa minta maaf. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sudah siapkan waktu dan kesempatan untuk menghilangkan rasa malu. Sesuatu itu akan hilang rasa malu tak kalau memang momennya. Contoh, ketika kita pakai baju ihram, teriak-teriak di masjidnya Rahmatul Asri, labbaik Allahumma labbaik, tidak malu, pasti malu. Kenapa? Bukan tempatnya, bukan momennya. Apalagi kalau di bundarannya itu rapang, labbaik Allahumma labbaik, orang gila, karena bukan tempatnya, bukan momennya. Tetapi kalau pakai baju ihram, labbaik Allahumma labbaik, di Mekah, waktunya dan tempatnya. Nah, Allah ingin menciptakan itu. Momen dan tempatnya itu adalah Idul Fitri, supaya dosa-dosa dengan Allah yang sudah dibersihkan, tinggal ada pengganjalnya, yaitu dosa kepada sesama. Itulah diharap salam salaman bermaaf. Itulah makna Idul Fitri, itulah yang dikandung oleh Ramadan. Konsepnya gampang diceramahkan, tetapi praktiknya sungguh luar biasa. Tapi kalau ada rasa malu dalam hati, lebih baik kita menerobos malu itu di dunia daripada nanti di padang mahsyar kita berurusan. Nah, yang dulu di pondok sering ambil indominya temannya kalau masih ada. Kamu maaf, dulu saya ngambil itu sandal kak, saya ngambil itu kueta 1 toples misalnya, toh. Iya. Demikian kalian yang dapat saya jadikan sebagai pengantar. Terima kasih. Tapi yang muncul ini di hadapan saya hanya moderator dengan saya. Iya. Kapan-kapan kita pakai Zoom ya, biar muncul semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh.